Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita hadir dalam majelis ilmu. Ini semuanya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali taufik minallah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya kita syukuri. Berapa banyak orang yang punya kesempatan lebih longgar daripada kita, lebih sehat daripada kita, segala-galanya ada, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk bisa beribadah di saat-saat yang seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini semuanya memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mudahkan langkah-langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah-langkah dia menuju ke surganya. Baik, kita teruskan insyaallah, masih berkaitan dengan sholatul janais, sholat jenazah. Kemarin telah kita bahas, yaitu ada 6 perkara yang kemarin yang boleh disolatkan atau masyru' fi sholatil janais, disyariatkan disolatkan jenazah. Kemudian yang ketujuh, yang masih di pembahasan, masih yang boleh atau yang disyariatkan untuk disolatkan jenazah. As-sabi' man mata fi baladin laisa fiha man yusalli alaih salat al-hadir. Barang siapa yang meninggal dalam suatu negeri, kemudian dalam negeri itu laisa fiha man yusalli alaih, tidak ada orang yang menyolatkan atasnya salat yang ada, yang hadir. Fahada yusalla alaihi ta'ifah minal muslimin salat al-ghaib. Maka kondisi yang demikian itu hendaklah menyolatkan sekelompok dari kalangan kaum muslimin, yaitu sholat ghaib. Jadi sholat ghaib itu disyariatkan ketika ada orang yang meninggal belum disolatkan, atau karena berada dalam suatu negeri yang mana negeri itu tidak ada orang yang menyolatkan, atau nggak bisa, atau memang nggak ada orang Islam padahal dia adalah seorang muslim, maka di daerah lain bisa mensolatkan secara ghaib. Li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Najasyi, sebagaimana Nabi mensolatkan terhadap Raja Najasyi di Ethiopia, di Afrika. Waqad rawaha jama'atun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan sekelompok besar jamaah dari sahabat-sahabat Nabi, yazidu ba'dhuhum ala ba'd, yang dalam riwayat itu adanya tambahan sebagian kepada sebagian yang lain. Wa qad jama'tu ahaditsahum fiha, kata Syekh Albani, aku telah kumpulkan hadis-hadisnya. Thumma suqtuha fi siyaqin wahid, kemudian kami ungkapkan dengan satu konteks
takriban lil faidah, supaya untuk lebih mendapatkan faedah. Wasiyaqu li hadis Abi Hurairah, adapun di antara konteks itu adalah konteksnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alin nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada orang-orang, yaitu memberitahukan kematian seseorang. Wa huwa bil Madinah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. An-Najasyi, yaitu yang diberitahukan itu adalah kematian Raja An-Najasyi. Sahib Al-Habasyah, yang beliau adalah pemilik Habasyah. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari yang dia itu meninggal. Qala inna akhan lakum qad mata, Nabi mengatakan sesungguhnya saudara kalian telah meninggal. Wa fi riwayah matal yaum Abdullah as-salih, meninggal pada hari ini seorang hamba Allah yang saleh. Bi ghairi ardikum, tidak di bumi kalian. Faqumu fasallu alaih, maka berdirilah kalian, hendaklah kalian mensalatkan atasnya. Qalu man huwa, mereka ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasul? Qala An-Najasyi, yaitu Raja An-Najasyi, yang mana kaum muslimin pernah hijrah ke Habasyah, ya, ke tempatnya Raja Najasyi 2 kali hijrah, 2 kali periode. Wa qala, dan Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara-saudara kalian. Qala fa kharaja bihim ilal musalla, maka Rasulullah pun keluar menuju ke tempat salatnya, yaitu yang biasa menyolatkan jenazah. Fi riwayah, kalau dalam riwayat lain adalah ke Baqi. Thumma taqaddama, kemudian Nabi ke depan. Fasaffu khalfahu, mereka pun membuat saf di belakangnya. Saffain, yaitu menjadi 2 saf. Qala fasafafna khalfahu kama yusaffu 'alal mayyit, kita pun membuat saf sebagaimana kita membuat saf menyolatkan mayit. Wa sallaina alaihi kama yusalli 'alal mayyit, demikian juga kami menyolatkan sebagaimana menyolatkan mayit. Wa ma tahsabu al janazah illa mawdu'atan baina yaday, kami tidaklah memperkirakan jenazah itu bagaikan apa yang di hadapan kami. Qala fa amanna wa salla alaihi, maka kami pun bermakmum dan mensalatkan atasnya. Wa kabbara alaih 4 takbirat, dan Nabi pun bertakbir dengan 4 takbir sebagaimana salat jenazah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lafal bagi Abi Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wal Baihaqi, wa Tayyalisi, wa Ahmad, min turuq an Abi Hurairah, dari berbagai jalur yang akhirnya pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi di dalam lafal lain dari Jarir bin Abdullah secara marfu bil lafal, kalau tadi ada Abu Hurairah, dari Jarir bin Abdullah
Lafalnya inna akhakum an-Najasyi, sesungguhnya saudara kalian yaitu Raja Najasyi qad mata fastaghfirulah, maka mintalah ampunan baginya, mintakanlah ampunan untuk dia. Fi hadhil ahadits dalilun, dari hadis-hadis ini sebagai dalil min wujuhin la takhfa ala anna Najasyi ashamah kana musliman, maka dengan ini menunjukkan bahwasanya Raja Najasyi itu adalah seorang muslim. Wa yu'ayyidu dzalik annahu jaa'a an-nass sharih, memperkuat yang demikian adanya nas yang secara sharih dari Rasulullah SAW bitasdiqihi bin nubuwwatihi, yaitu dia telah membenarkan kenabiannya Muhammad. Faqala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nantalaq ila ardin Najasyi, Nabi memerintahkan kita untuk menuju ke negeri Najasyi, ke Habasyah. Fadzakara al-qissah wa fiha, kemudian menyebutkan kisah di antaranya dalam hadis itu waqala Najasyi, dan berkata Raja Najasyi, asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya dia adalah Rasulullah, wa annahu alladzi basyara bihi Isa ibnu Maryam, dan dia adalah sebagaimana yang diberitahukan kabar gembira dari Isa ibnu Maryam. Walaula ma ana fihi minal mulk la ataituhu hatta ahmil na'lai, seandainya saya bukan raja, katanya, walaula ma ana fihi minal mulk la ataituhu, sungguh aku akan mendatangi Muhammad hatta ahmila na'lai, sehingga saya membawakan sendalnya. Begitu memuliakan Rasulullah SAW. Wa'lam anna hadzal ladzi dzakarna minas shalah 'alal ghaib, ketahuilah bahwasanya yang kami sebutkan mensolatkan terhadap perkara yang gaib atau orang yang gaib, walladzi la yatahammal haditsu ghairah, yang ini tidak bisa digunakan hadis yang lainnya. Walihada sabaqana ila ikhtiyarihi thullah min muhaqqiqi al-madzahib wa ilaiha khulasah min kalami Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka di sini kami ungkapkan di antara para muhaqqiq, pentahqiq dalam madhab, akan tetapi khulasah dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam masalah ini sebagaimana di dalam Zadul Ma'ad. Jadi madhab-madhab tentang salat gaib. Nah, ini ringkasan yang ada di dalam Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walam yakun min hadyihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi shalah ala kulli mayyitin ghaibin. Beliau mengatakan tidak ada di antara petunjuk Nabi sunnah mensolatkan setiap mayit yang gaib. Faqad mata khalqun katsir minal muslimin wa hum ghaib. Dan banyak di kalangan para sahabat yang meninggal, dan mereka para sahabat yang meninggal itu wahum ghaibun, gaib dari sahabat yang lain. Falam yusalli alaihim, maka tidak ada yang mensolatkan kepada sahabat-sahabatnya. Wa sahha anhu annahu shalla 'alan Najasyi salatahu 'alal mayyit, sedangkan Nabi sahih dari Nabi itu menyolatkan Raja Najasyi, yaitu salat gaib. Fakhtulifa fi dzalika 'ala thalathati turuq, maka yang demikian ini jadilah menjadi 3 jalur madhab.
Yang pertama, anna hadza tasyri' wa sunnah lil ummah as-salah ala kulli ghaibin wa hadza qaul Syafi'i wa Ahmad. Pendapat yang pertama, bolehnya mensalatkan setiap orang yang gaib darinya, maka dikatakan salat gaib. Ini perkataan Imam Syafi'i dan Ahmad. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah mengatakan hadza khas bi, ini khusus bagi dengannya. Wa laysa dzalika li ghairihi, dan tidak untuk yang lainnya. Jadi khusus bagi Raja Najasyi saja, tidak ada yang lain karena meninggal dan tidak ada yang menyolatkan di sana. Nah, karena Raja Najasyi itu masih menyembunyikan keislamannya karena semuanya penduduk masyarakat adalah Nasrani, dia saja yang Muslim. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. As-shawabu annal ghaib in mata bi baladin, yang benar salat ghaib atau orang yang ghaib in mata bi baladin, kalau meninggal di satu negeri, yusalla alaihi fihi, yang disalatkan atasnya, sulliya alaihi salatul ghaib, lam yusalla alaihi fihi sulliya alaihi salatul ghaib. Jadi kalau dalam satu negeri ada orang Islam yang meninggal, dikubur kok tidak disolatkan, maka disolatkan dengan solat ghaib. Kama sholat Nabi SAW, sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW ala Najasyi, mensolatkan Raja Najasyi, li'annahu mata bainal kufar, karena Raja Najasyi itu mati di kalangan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani. Walam yusalla alaih, dan tidak ada yang menyolatkan. Wa in sulliya alaih haitsu mata lam yusalla alaihi salatul ghaib. Kalau memang sudah disolatkan ketika mati, kemudian sebelum dikubur sudah disolatkan, maka tidak disolatkan dengan salat ghaib. Li'annal fardhu saqat bi salatil muslimin alaih, karena kewajiban kefarduan itu telah gugur dengan disolatkannya kaum muslimin atasnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal ghaib wa tarakahu, dan Nabi mensolatkan gaib dan meninggalkannya, artinya enggak menyolatkan yang lainnya. Wa fi'luhu wa tarkuhu sunnah, dan perbuatan dan meninggalkannya itu perkara yang sunnah. Wa hadza lahu mawdhi' wallahu a'lam. Inilah rincian. Wal aqwalu thalathah fi madhab Ahmad wa ashabuha hadha tafsil. Dan tiga madhab itu ada juga dalam pendapatnya Imam Ahmad, dan inilah rinciannya. Qultu wa ikhtara hadha ba'dul muhaqqiqin min Syafi'iyyah, faqala Khattabi fi Ma'alimus Sunan ma nassuhu. Saya katakan wa ikhtara hadha, memilih yang demikian, ba'du muhaqqiq, sebagian ahlu tahqiq dari kalangan madhab Syafi'iyah, di antaranya adalah Al-Imam Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Manasuhu, Imam Khattabi dalam Ma'alimus Sunan berarti syarah dari Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan qultu an-Najasyi rajulun muslim. Najasyi itulah seorang yang muslim. Qad amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah beriman terhadap Nabi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqahu ala nubuwwatihi, dia membenarkan terhadap kenabian Muhammad. Illa annahu kana yaktumu imanah, kecuali dia menyembunyikan keimanannya itu. Wal muslim idza mata wajaba 'alal muslimin an yusallu alaihi,
seorang muslim ketika ada muslim lain meninggal wajib untuk menyolatkan, illa annahu kana baina dhahrani ahli kufur, terkecuali dia itu kan berada di kalangan orang-orang kafir, dikelilingi oleh orang-orang kafir, Raja Najasyi itu. Walam yakun bihadratihi man yaqumu bihaqqihi fis shalah alaih, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang sebagai hak seorang muslim adalah disolatkan, tapi nggak ada yang menyolatkan. Falazima Rasulullah SAW an yaf'al dzalik, maka sepantasnya lah kalau Rasulullah melakukan hal itu. Itu huwa nabiyuhu wa waliyuhu, karena nabi adalah merupakan nabinya, dia adalah nabinya dan kekasihnya. Karena nabi itu adalah menjadi pelindung-pelindung orang-orang Islam. Wa ahaqqun nas bihi, dan orang yang paling berhak di antara orang lain. Fahada wallahu alam huwa as-sababul ladzi ta'ahu ila shalah ala dhahiril ghaib. Inilah yang menyebabkan nabi itu menyolatkan salat ghaib. Fa'ala hadza idza matal muslim bi baladin minal buldan, maka berdasarkan dengan ini, kalau ada seorang muslim yang meninggal di suatu negeri di antara negeri-negeri, waqad qada haqqahu fis shalah alaih, dan telah ditunaikan salat atasnya, fa innahu la yusalla alaih, maka sesungguhnya tidak usah disolatkan atasnya, karena sudah ada yang menyolatkan, maka tidak usah disolatkan gaib. Mangkana fi baladin akhar ghaiban anhu, yaitu orang yang berada di negeri lain menyolatkan atasnya. Kayak anaknya gubernur siapa? Ridwan Kamil ya, meninggal di Swiss, di Prancis ya. Nah itu di sana ada yang menyolatkan nggak? Itu dibawa pulang ya? Oh iya. Ya kalau sudah ada yang menyolatkan ya nggak perlu sholat gaib lagi. Wong sudah ada yang menyolatkan. Kalau mati di sana kemudian dikubur kan nggak ada yang menyolatkan, lah itulah di negeri kita baru disyariatkan sholat gaib. Seperti Raja Najasyi ini, karena belum ada yang menyolatkan dan sebagai haknya adalah mestinya dia harus disolatkan, tapi nggak ada yang menyolatkan. Fa in alima annahu lam yusalla alaih, kalau diketahui bahwasanya tidak ada yang menyolatkan, la'aqiq au mani' udhrin, karena sesuatu halangan, kana sunnah an yusalla alaih, maka perkara yang sunnah hendaklah menyolatkan atasnya, wala yadruku dzalika li bu'dil masafah, dan tidak menjadi penghalang karena jauhnya jarak. Fa idza sallu alaihi, tapi kalau sudah disalatkan atasnya, istaqbalu, fa idza sallu alaihi istaqbalu qiblah. Ini tata caranya. Kalau kamu menyolatkan gaib berarti menghadap ke kiblat, walam yatawajjahu ila baladil mayyit, dan tidak menuju ke arah negeri mayit, ya tetap ke kiblat salat gaib itu. Misalnya meninggal di Jepang, dikubur di Jepang sana, bukan berarti sholatnya menghadap ke Jepang karena mayitnya di sana, enggak, tapi tetap yaitu menghadap ke arah kiblat. Walam yatawajjahu ila baladil mayyit, tidak menghadap ke negeri di mana mayit itu ada, in kana fi ghairi jihadil qiblah, kalau dia itu bukan di arah kiblat. Jadi ilahnya menyolatkan gaib itu karena belum ada orang yang menyolatkan. Kalau sudah ada berita bahwasanya sudah ada yang menyolatkan, maka juga gugurlah sholat gaib itu. Tapi di tempat kita itu kadang umum ya. Kalau dia seorang tokoh atau apa meninggal, ya, nah itu kemudian apa? Semua menyolatkan gaib. Padahal sudah disolatkan bahkan jutaan manusia.
siapa Kiai Maimun ya, kan itu meninggal di Saudi. Waktu itu wah, di pas haji kan, wah masih yang nyolatkan tuh ribuan manusia. Tapi di tempat kita juga banyak juga masih menyolatkan sholat gaib. Nah itu sebenarnya nggak bener ya. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila karahiyati shalah 'alal mayyit ghaib. Sebagian para ulama berpendapat makruhnya mensalatkan mayit yang ghaib. Wa za'amu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana makhsusan bihadzal fi'l. Dan mereka menyatakan bahwasanya itu khusus perbuatan Nabi melakukan perbuatan salat terhadap Najasyi idza kana fi hukmil musyahid lin Najasyi lima ruwiya fi ba'dil akhbar annahu qad suwiyat lahu a'lamul ard hatta kana yubsir makana. Dalam riwayat lain bahwasanya telah diratakan tanda-tanda bumi sehingga Nabi itu melihat kondisi keadaan Raja Najasyi. Wallahu alam. Wa hadza ta'wil fasid, tapi ini ta'wil yang rusak juga. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala syai'an min af'ali syariah, karena Nabi itu kalau melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan syariah, kana alaina mutaba'atuhu, kita hanyalah mengikuti. Wa takhsis la yu'lam illa bid-dalil, sedangkan mengkhususkan itu tidaklah boleh kecuali dengan dalil. Wa mimma yubayyinu dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas. Untuk mengetahui yang demikian, Nabi kemudian keluar dengan orang-orang ila musalla, ke tempat salatnya, fasofa bihim, membuat shaf, fasallu ma'ahu, mereka salat bersama dengan Nabi. Faulima anna hadza ta'wil fasid wallahu alam. Maka takwil yang ini bukan gaib tapi musyahadah, karena Nabi melihat jenazahnya. Ini takwil yang rusak, yang fasid. Wallahu ta'ala. Baik. Wa mimma yu'ayyidu adamu masyru'iyyah. Di antara perkara-perkara yang memperkuat tidak disyariatkannya salat ala kulli ghaibin, setiap orang yang gaib, annahu, bahwasanya lamma mata khulafa ar-rasyidun. Salah satu contoh ketika meninggalnya para khulafa ar-rasyidun wa ghairuhum, dan yang lainnya, lam yusalla ahad minal muslimin alaihim salatul ghaib, maka tidak ada seorang pun yang mensolatkan di kalangan orang-orang Islam yaitu salat ghaib. Ketika itu Islam telah sampai di Irak, telah sampai di Palestina ya, zaman sahabat ya. Tapi di Irak, di Palestina, di Syria misalnya, itu nggak ada. Waktu itu sahabat-sahabat yang masih hidup di sana kemudian mensolatkan khulafa ar-rasyidin yang meninggal di Madinah misalnya. Nah itu berarti tidak semua yang gaib kemudian disolatkan. Maka lam yusalla ahadun minal muslimin, tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang Islam yang alaihim sholatul ghaib, yaitu yang menyolatkan gaib kepada para khulafa ar-rasyidin. Walau fa'alu latawatara an-naqlu bidzalika anhum. Kalau misalnya ada, mesti berita itu akan sampai kepada kita-kita. Faqabil hadza mimma alaihi katsirun minal muslimin al-yawm. Ya, ini kejadian
sekarang di kalangan kaum muslimin banyak minas shalah ala kulli ghaibin, yaitu mensolatkan di setiap mayit yang gaib, apalagi kalau dia itu orang besar ya. Diumumkan di masjid-masjid untuk mensolatkan gaib misalnya. La siyama idza kana dzikrun wasiyatun. Kalau terlebih-lebih kalau dia itu apa? Orang yang terkenal disebut-sebut. Walau min nahiyah as-siyasiyah faqat. Padahal dia itu terkenal dari segi politik, orang politikus misalnya. Wala yu'rab bisalah au khidmah lil Islam. Padahal dia itu tidak dikenal dengan kebaikannya, kesolehannya, juga tidak dikenal bagaimana khidmatnya kepada Islam, perjuangannya terhadap Islam. Walau kana mata fil haramil maki wa shalla alaihi ala muallafah. Seandainya dia meninggal di haram Maki dan telah disolatkan ribuan manusia fi musimil haji, yaitu di musim haji, salat al-hadir dengan salat hadir, qabil ma dzakarna bi misli hadhihi shalah ta'lam yakinan annaha minal bidah. Maka dari apa yang kita sebutkan ini jelas ini adalah suatu kebid'ahan allati la yamtari fiha alim bisunnatihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebid'ahan yang ini tidak muncul terhadap orang-orang yang mempelajari akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabus salaf radhiyallahu taala anhum, dan tidak akan muncul kepada orang-orang yang mempelajari madhabnya salaf radhiyallahu taala anhum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini selesai tentang salat gaib. Jadi kami ringkas, kami ulang, boleh mensolatkan gaib ketika seorang itu meninggal dikubur kemudian tidak ada yang menyolatkan. Terlebih-lebih kalau dia itu meninggalnya di daerah orang-orang kafir, ya jelas nggak ada yang menyolatkan, maka baru disolatkan solat gaib. Tapi kalau sudah disolatkan, lah ini nggak perlu lagi disolatkan solat gaib. Rasulullah hanya menyolatkan Najasyi tok, lainnya enggak. Para sahabat-sahabat juga enggak ada yang menyolatkan, meskipun apa di antara sahabat-sahabat yang terkenal yang meninggal dan dia tidak hadir kemudian menyolatkan sholat gaib, tidak. Karena mensolatkan jenazah itu kembali ke awal hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan maka gugurlah yang lainnya, kecuali kalau belum ada yang menyolatkan. Meskipun tetangga kita kayak kemarin itu banyak kejadian COVID itu kan banyak jenazah-jenazah yang tidak disolatkan. Nah itu kalau sudah dikubur belum disolatkan maka boleh kita mensolatkan sholat gaib. Karena kalau memang yakin belum ada yang menyolatkan kan, meninggal di rumah sakit Nasrani misalnya di Brayat atau di mana, tahu-tahu sudah. Bahkan kawan kami itu kemarin gitu sampai 28 hari di Brayat itu. Jadi dia itu dengar, kok ini nggak mati-mati tuh orang ini. Jadi memang diharapkan untuk mati, karena waktu itu di Mawarti sudah penuh, akhirnya dibawa ke orang. Padahal dia kalau sambat tulung-tulung apa minta bantuan tuh nggak pernah dikasih. Akhirnya terdesir, saya sudah gini nggak dikasih obat, nggak dikasih ini, nggak dijaga. Wah itu apa? Ada kabel-kabel listrik di itu. Nah itu diranggeh, diputusi, akhirnya kan semuanya jadi konslet, gelap semua. Oh ternyata dia ya. Akhirnya baru ditengok. Dokter pun sampai heran juga, itu orang ini bertahan sekali, tahan. Allah yarham. Sekarang sudah meninggal juga, tapi bukan karena COVID, tapi karena apa? Tabrakan kemarin itu. Masih muda itu. Yaitu
Lah kalau yang lain yang sudah banyak pada meninggal, nggak ada ya, hanya langsung di protokoler kayak gitu, nggak ada yang menyolatkan, maka keluarganya yang di rumah misalnya itu nggak masalah ketika menyolatkan dengan sholat gaib. Jadi intinya itu sholat gaib itu disyariatkan ketika ada seorang muslim yang meninggal dikubur kok belum disolatkan, maka itu boleh disolatkan sholat gaib, baik itu di negeri jauh ataupun mungkin hanya tetangga kita, tapi karena belum ada yang menyolatkan dan sudah dikubur ya boleh disolatkan ya, wallahu alam. Ini terusnya adalah menyolatkan orang munafik ataupun orang kafir ya. Nah, pembahasannya panjang nih. Ya. Kalau sampai putus di pertengahan pembahasan nanti nggak ya. Karena ada ayat mansuh, nah, kemudian cerita-cerita panjang ya. Wallahu alam. Mungkin ini untuk masalah salat gaib ini ya. Baik, mungkin demikian, insyaallah kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan insyaallah nanti akan sampai semuanya itu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.